2021. Sering bayar. Nanti kalau dibayar di 2021 jadi kita mau kali ya 22 total ketika ngambil dari depan situ ya prinsip. Bapak Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati Saudara Sekretaris dan Camat Gunung Sugi, hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Pada hari ini dengan agenda 1. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang 1. Kesepakatan bersama rancangan KUA dan TPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. 2. Penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA dan TPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. 3. Penyampaian 6 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama dengan sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas laporan anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. 2. Penyampaian nota pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. 3. Penyampaian 6 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 34 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, rapat ke-21, masa sidang ketiga, tahun sidang 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Titik 02/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sifat segera perihal penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan BPS tahun anggaran 2022 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dan telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda yang pertama, yaitu kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan pengantaran dengan KUA dan BPS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati. Selanjutnya DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan BPS melalui tersebut bersama tim. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilakan untuk menyampaikannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabipun Tabik Kalimpuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati, para asisten, para perangkat daerah dan satuan unit kerja, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.
sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini. Sidang paripurna yang terhormat, Saudara Bupati Lampung Tengah telah menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan pelapor anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Setelah kami melakukan pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023, maka saya selaku wakil dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 sebesar 2.741.197.193 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah PAD sebesar 2.314.812.997.036 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 2.045.336.147 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 953.503.000 rupiah. Pada pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dititikberatkan pada pendapatan asli daerah atau PAD. Kami DPRD Kabupaten Lampung Tengah menilai masih banyak potensi PAD yang bisa digali dan ditingkatkan, serta melihat realisasi target PAD tahun 2021 yang melampaui target meskipun di masa pandemi COVID-19. Target PAD tahun 2023 sebesar 234.812.997.036 rupiah setelah pembahasan bertambah sebesar 15.200.000.000 rupiah sehingga menjadi 250.012.997.036 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 6,47%. Setelah itu, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah dengan potensi pajak real di lapangan agar terhindar dari kebocoran salah satunya dengan cara mempercepat pelaksanaan e-pajak dan e-retribusi. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang semula ditargetkan sebesar 2.439.432.108 rupiah yang digunakan untuk belanja program atau kegiatan masing-masing bidang urusan yang meliputi 1. Bidang urusan wajib pelayanan dasar. 2. Bidang urusan wajib non pelayanan dasar. 3. Bidang urusan pilihan. 4. Bidang urusan pendukung atau penunjang. Setelah pembahasan belanja daerah yang meningkat menjadi 2.787.635.000.000
Rp478.108. Dari sisi belanja, bila dilihat dari komposisinya tidak seimbang karena sebagian besar APBD dipergunakan belanja pegawai. Belanja pegawai yang sangat besar belum diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. Sehubungan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk 1. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengurangi program atau kegiatan yang tidak memiliki manfaat langsung kepada masyarakat atau mengurangi biaya administrasi perkantoran. 3. Meningkatkan program dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. 4. Agar serapan anggaran program dan kegiatan dapat ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. 3. Pembiayaan daerah. Sisi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar 90.308.135.395 yang akan dipergunakan untuk meliputi defisit antara pendapatan dan belanja. Sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp39.863.470 yang dipergunakan untuk penyertaan modal Bank Lampung dan pembayaran utang daerah. Demikianlah laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan 2 PPAS Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penano Bahasa Sikampun, Kimali Empat Sai Kurang Ujung Cimatri 2, Malang Ngalim Pulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi, 18 Agustus 2022. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Sumarsono. Yang telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD, Saudara Bupati, Wakil Bupati dan beberapa paripurna yang kami hormati. Dengan telah disampaikan laporan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dapat disepakati? Saya tanya sekali lagi, apakah rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dapat kita sepakati? Sekali lagi saya tanyakan, apakah kita menyepakati terkait UA PPAS tahun 2023? Dengan telah disepakati UA dan PPAS, untuk itu rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Kepada yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Pada anggota Forkopimda mohon untuk dapat ikut menyaksikan.
Ini saudara bupati, ketua dan PPS yang kita sepakati dasar dan bahan penyusunan pertama yang nanti kita akan kami bahas, kita bahas bersama-sama dan tujuannya adalah kesejahteraan pada tahun ini. Dan penandatanganan nota kesepakatan UPR PPS tahun anggaran 2023. Selanjutnya kita akan memberikan nomor nota kesepakatan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabiku, Tabi Kalimpuro. Yang saya hormati saudara ketua, wakil ketua dan segala anggota DPD Kota Lampung Tengah. Yang saya hormati rekan Forkompinda Kota Lampung Tengah. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Lampung Tengah, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Lampung Tengah, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna ini, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik dan hidayahnya. Kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam rangka penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan pelakon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan pelakon anggaran sementara dapat dilakukan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah diantaranya dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak tercapainya alokasi belanja daerah, dan atau perubahan sumber dan penggunaan biaya daerah. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan perkembangan penerimaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan penerimaan dan penggunaan biaya daerah, serta menyikapi kebijakan pemerintah pusat serta kebijakan pemerintah daerah, akan dilakukan perubahan atas kebijakan umum anggaran prioritas dan pelakon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Saudara ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang berbahagia. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan perubahan UPA dan PPH tahun anggaran 2022. Pendapatan, target pendapatan daerah Kota Lampung Tengah naik 0,4% atau sebesar 10,57 miliar lebih dari 2,62 triliun lebih menjadi 2,63 triliun lebih dengan rincian. Pendapatan asli daerah PAD naik 14,6% atau sebesar 32,45 miliar lebih dari 221,12 miliar lebih menjadi 253,58 miliar lebih. Pendapatan transfer turun 1,6% atau sebesar 36,29 miliar lebih dari 2,21 triliun lebih menjadi 2,17 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 7,6% atau sebesar 14,40 miliar lebih dari 188,72 miliar lebih menjadi 203,13 miliar lebih. Belanja daerah naik 3,1% atau sebesar 86,54 miliar lebih dari 2,74 triliun lebih menjadi 2,82 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi. Belanja operasi naik 3,2% atau sebesar 59,59 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai berkurang 1,3% atau sebesar 16,10 miliar lebih dari 1,164 triliun lebih menjadi 1,148 triliun lebih.
Belanja barang dan jasa naik 14,2% atau sebesar 81,78 miliar lebih dari 574,91 miliar lebih menjadi 656,69 miliar lebih. Belanja bunga tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar 9 miliar. Belanja subsidi berkurang 75,7% atau sebesar 409,21 juta lebih dari 540,41 juta lebih menjadi 131,20 juta lebih. Belanja hibah berkurang 5,06% atau sebesar 5,24 miliar lebih dari 103,51 miliar lebih menjadi 98,26 miliar lebih. Belanja bantuan sosial berkurang 100% dari 425 juta menjadi 0. B. Belanja modal. Belanja modal mengalami kenaikan 4,5% atau sebesar 18,11 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja modal tanah tetap atau tidak berubah sebesar 3 miliar. Belanja modal peralatan dan mesin naik 6,6% atau sebesar 8,41 miliar lebih dari 126,95 miliar lebih menjadi 135,36 miliar lebih. Belanja modal gedung dan bangunan naik 10,2% atau sebesar 6,78 miliar lebih dari 65,86 miliar lebih menjadi 72,64 miliar lebih. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi naik 1,3% atau sebesar 2,67 miliar lebih dari 201,92 miliar menjadi 204,60 miliar lebih. Belanja modal aset tetap lainnya naik 9,18% atau sebesar 238,50 juta lebih dari 921,78 juta lebih menjadi 1,16 miliar lebih. Belanja tidak terduga tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar 15 miliar. D. Belanja transfer. Belanja transfer naik 1,8% atau sebesar 8,84 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja bagi hasil naik 14,8% atau sebesar 1,64 miliar lebih dari 11,10 miliar lebih menjadi 12,75 miliar lebih. Belanja bantuan keuangan naik 1,5% atau sebesar 7,19 miliar lebih dari 464,82 miliar lebih menjadi 472,02 miliar lebih. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan 48,5% atau sebesar 75,97 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan 78,98% atau sebesar 34,95 miliar lebih dari 156,52 miliar lebih menjadi 191,48 miliar lebih yang berasal dari Silpa Anggaran 2021. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional guna mengurangi dampak COVID-19, maka pemerintah daerah pada tahun lalu melakukan langkah berupaya pinjaman daerah. Tahun ini terdapat sisa pinjaman sebesar 41,02 miliar lebih dengan telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. B. Untuk pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar 33,97 miliar lebih dengan digunakan untuk penyertaan modal sebesar 2,96 miliar dan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo serta pembayaran bunga pinjaman sebesar 31,01 miliar lebih. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Selanjutnya rancangan tersebut akan dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Sekian dan terima kasih. Berapa bahasa sikapun ketua panjangan kurang 7 menit maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022. Para peterhormat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikan nota pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 oleh yang terhormat Saudara Bupati, maka rapat paripurna pada hari ini dilanjutkan dengan agenda yang ketiga, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun 6 raperda yang akan disampaikan oleh Badan Pembuat Peraturan Daerah adalah raperda inisiatif dari Bapemperda dan inisiatif dari Komisi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Raperda tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2.
Dua, pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro dan menengah. Tiga, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Empat, penyelenggaraan perumahan dan pemukiman kumuh. Lima, pengelolaan sampah. Enam, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan. Kepada juru bicara Bapemperda, saya bersedia untuk menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang 6 rancangan peraturan daerah tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian penjelasan atas 6 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Saudara Forkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekda, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini untuk melaksanakan paripurna sebagaimana kewajiban kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka laporan penjelasan atas 6 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Saudara pimpinan rapat serta hadirin yang berbahagia, sesuai pasal 9 ayat 3 huruf D Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pembicaraan tingkat 1 dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan Bapemperda dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda tersebut. Berikut ini kami sampaikan penjelasan atas raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang beberapa waktu yang lalu telah kami konsultasikan dan difasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Lampung. Raperda yang pertama, raperda inisiatif kependudukan, merupakan inisiatif Bapemperda. Raperda ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem reformasi di bidang administrasi kependudukan, yang mana Perda 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan terbaru. Pokok pengaturan dalam raperda ini diantara lain meliputi perubahan masa berlaku kartu tanda penduduk. Perda sebelumnya masa berlaku selama 5 tahun berubah menjadi kartu tanda penduduk elektronik yang berlaku seumur hidup. Pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan yang kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang sebelumnya ditarik retribusi tidak dipungut biaya lagi. Pelaporan dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk yang semula berdasarkan asas peristiwa terjadi berubah menjadi berdasarkan domisili tempat tinggal penduduk yang bersangkutan sesuai pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pelaporan peristiwa kematian yang sebelumnya dilaporkan pihak keluarga berubah menjadi pelaporan oleh rukun tangga atau nama lain disebut domisili penduduk, serta beberapa substansi dan ketentuan lainnya yang masih harus disesuaikan lagi dengan perkembangan peraturan terbaru. 2. Penyelenggaraan perumahan dan pemukiman kumuh, inisiatif Bapemperda. Raperda ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, sebagaimana pasal 98 ayat 3. Substansi yang diatur dalam raperda ini meliputi antara lain mengenai arahan pengembangan dan penyelenggaraan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, dan terkait raperda ini pemerintah dalam hal ini Direktorat Pengembangan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui PPK Perencanaan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung meminta secara khusus
progres dan ikut dilibatkan pada setiap tahapan pembahasan bersama Bapomperda dari mulai awal sampai dengan nanti finalisasi. Yang ketiga, Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan toko swalayan. Inisiatif Bapomperda. Raperda ini memuat substansi antara lain kriteria yang menjadi pertimbangan bagi daerah dalam menentukan lokasi zonasi toko swalayan, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, jarak antara suku swalayan dengan pasar rakyat, jam operasional disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman, pengembangan dan penataan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dan memaksimalkan instrumen pembinaan dan pengawasan. Raperda ini juga mengevaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar. Mengingat dasar penyusunan telah dicabut sehingga diperlukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pelaku usaha serta jenis perizinan di bidang perdagangan pada kegiatan toko swalayan yang terintegrasi secara elektronik sesuai lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan ketentuan sanksi dalam perda harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. 4. Raperda inisiatif upaya kesehatan perorangan. Inisiatif Komisi 1. Raperda ini berisi antara lain substansi terkait perizinan, fasilitas kesehatan perorangan, tenaga kesehatan, dan dilengkapi dengan instrumen pembinaan dan pengawasan maupun sanksi administrasi. Raperda ini akan mencabut Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008, di mana substansi terkait penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. 5. Raperda inisiatif pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Inisiatif Komisi 2. Raperda ini memuat ketentuan terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan produksi, pemasaran, keuangan inovasi, dan teknologi. Raperda ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang usaha mikro, kecil, menengah, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Di mana pemerintah daerah berperan dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan perlindungan koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu hadirin sidang yang kami hormati. Yang terakhir adalah Raperda inisiatif pengelolaan sampah, inisiatif Komisi 3. Raperda ini mengatur mulai dari perencanaan, pengelolaan sampah, kelembagaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administrasi. Raperda ini juga mencabut Perda 13 Tahun 2012 yang belum mengadopsi ketentuan pasal 65 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 terkait pengawasan dan pembinaan pengelolaan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha dan ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan sampah spesifik. Demikian laporan Badan Pembentukan Perda Kabupaten Lampung Tengah terkait penjelasan atas 6 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nana ucawi si kampun, lamun buat saya simbak dimeti maaf ngalipuro. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugih 18 Agustus 2022. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Agus Triyono, Sekretaris bukan anggota Dr. Andes Iksan MSI. Pengusul Perda Inisiatif Dr. Andes Nyoman Suryana, Ketua Komisi 1. Saudara Baroji, Ketua Komisi 2. Fian Febriano, SH, Ketua Komisi 3. Agus Triyono, SE, Ketua Bapomperda ditandatangani. Raperda antara lain sebagai berikut: 1. Raperda tentang
pendudukan, 2. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman umum, 3. Raperda tentang dan kesehatan perorangan, 5. Raperda tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan 6. Raperda kenaikan sebesar 6. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Agus Triyono, juru bicara Bapepda yang telah memberikan penjelasan tentang Bapepda inisiatif DPRD. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya penjelasan dari Bapepda, maka akan dijawab dengan pendapat Bupati terhadap 6 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun, Tabi Ngalipuro. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, bupati dan asisten, Saudara Kepala Perangkat Daerah, unit kerja Kota Lampung Tengah, para undangan hadirin dan disampaikan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara rapat paripurna, khususnya terhadap penjelasan atas 6 raperda inisiatif DPRD Kota Lampung Tengah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyusun 6 raperda, antara lain sebagai berikut: 1. Raperda tentang administrasi kependudukan, 2. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman umum, 3. Raperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, 4. Raperda tentang upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan, 5. Raperda tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan 6. Raperda tentang pengelolaan sampah. Hadirin yang sangat kami hormati, terhadap ke-6 raperda tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Raperda tentang administrasi kependudukan merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kota Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan terbaru yang saat ini berlaku. Pokok-pokok pengaturan dalam raperda ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang profesional di Kota Lampung Tengah sehingga memenuhi standar pelayanan minimal dan standar teknologi informasi. 2. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman umum. Saat ini kawasan perumahan dan pemukiman umum di Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan umum baru serta peningkatan kualitas terhadap kawasan umum yang telah ada. Sebelum adanya raperda ini, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman umum seperti pembangunan drainase, sanitasi air bersih, dan lingkungan dan pemukiman layak huni. Dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman umum ini, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lampung Tengah akan lebih optimal dan selaras dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. 3. Raperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dievaluasi. Raperda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan pemberdayaan dan penataan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan secara adil, seimbang, serasi, dan terpadu. 4. Raperda upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan adalah peraturan daerah yang dirancang untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan raperda ini di masa yang akan datang, diharapkan dengan adanya perda ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap perizinan fasilitas kesehatan, perorangan, dan tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. 5. Raperda tentang pemberdayaan, pembangunan dan perlindungan koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Dengan raperda ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lampung Tengah. Mencapai harapan tersebut, pemerintah daerah akan mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan, perlindungan koperasi dan usaha mikro kecil menengah di
di Kabupaten Lampung Tengah. Perda pengelolaan sampah merupakan upaya dari pemerintah daerah agar terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Lampung Tengah. Selain itu, dengan perda ini diharapkan dapat memberikan ketentuan yang jelas terhadap badan usaha pengelolaan limbah spesifik sehingga dapat dikelola dengan proporsional, efektif dan efisien dan memberikan manfaat pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, demikian pendapat yang dapat kami sampaikan sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bupati yang telah menyampaikan pendapat terhadap rapat inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta paripurna dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikan pendapat Bupati, selanjutnya adalah tanggapan atau jawaban dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap pendapat Bupati. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, rapat paripurna akan diskos untuk memberikan waktu kepada fraksi untuk mempersiapkan tanggapannya. Saya tambahkan kepada peserta sidang akan diskos berapa menit. Lanjut. Baik. Untuk itu, saya persilakan kepada fraksi-fraksi, kemudian saya tanyakan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. Terima kasih, sampaikan kepada penulis. Baik, silakan bersamaan saja semua fraksi. Saudara Bupati, Saudara Partai Demokrat dan hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar dapat segera melaksanakan rapat internal dan dilanjutkan rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas rancangan perubahan KUA dan PPS tahun anggaran 2022. Sebelum rapat paripurna ditutup, marilah kita bersama-sama menaikkan lagu Bupati Menteri. Kepada saudara petugas, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu Bupati Menteri. Para peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda dan para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengisi rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat untuk Lampung Tengah yang kita cintai. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Benar, Pak